Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kita Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat tentang keagamaan. Ibaratnya ngecas handphone itu kalau nggak dicas handphonenya lowbat. Kalau lowbat itu berebut nggak bisa untuk nelpon, malah bentar-bentar meninggal, mati handphonenya off. Ya kalau apalagi yang lowbat itu adalah sinyalnya, wah ini gawat ini, sehingga nggak bisa dipakai untuk fungsi-fungsi yang bagus dari handphone. Karena itu perlu kita lakukan recharging, dicas ulang. Said Abdullah Al-Adab menyusun kitab ini, Nasaihud Diniyah. Kita beranggapan atau berangan-angan langsung ngaji kepada beliau. Nggak mungkin karena sudah beda zaman. Maka dengan membaca kitab beliau, kita asumsikan kita sedang berbicara dengan beliau melalui kitab yang disusun oleh beliau. Demikian pula yang beliau sampaikan adalah dari Rasulullah SAW. Karena itu kita juga punya keyakinan bahwa kita juga sedang dinasihati oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini tentang nasihat keagamaan, pesan-pesan keimanan sebagai pedoman bagi kehidupan praktis kita sehari-hari. Monggo kita ikuti sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, dan semua orang yang telah berjasa kepada kita, yang telah membentuk pembimbing kita, juga kepada para ulama, para sahabat, dan juga kepada Rasulullah SAW. Kita niati doa juga supaya kita diberikan keselamatan, kesehatan, fitini wa dunia wal akhirah. Saudara kita yang sedang mengalami musibah, terutama yang sedang menghadapi wabah COVID, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hadam rahmizna al-abdina thumma ila ruqi Ibrahim thumma ila ruqi jami' ar-rakl wal ashad as-salihin aina ma kanu min masharikil maghribiha min rahbi Abdullah bin Alawi al-Ahdan wa li'an darajatin fil jannah wa da'alina bi barakatihim wa anwari ma'lumim asrarihim wa nafahati ma karamatihim fil dini wa dunya wal akhirah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Amin. Baik, kita ulas sejenak. Yang kita bahas pada kesempatan sebelumnya adalah Dzaqo tu'mal imani man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Semoga dalam waktu 1 minggu ini sudah bisa mencoba, minimal mencoba ya. Kalau sudah mencapai luar biasa, tapi kayaknya sulit dalam waktu dekat sudah bisa mencapai, tapi mencoba untuk bisa merasakan kelezatan iman. Gimana caranya jadi orang Islam itu lezat sekali, bukan malah terpaksa atau karena ketakutan dengan neraka. Ini impian-impian kepingin surga, ketakutan nanti disiksa, itu jadinya seperti melakukan sesuatu dengan sangat terpaksa. Tapi bukan begitu, kita lakukan dengan tu'mal iman, merasakan manisnya, lezatnya iman atau halawatul iman. Nah, itu dicapai menurut Rasulullah SAW. Resepnya adalah kita mesti ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Karena ridho, maka kita nyaman sekali berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala kewajiban dilaksanakan dengan baik. Islam sebagai agama kita dan Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Keriduan itu yang diharapkan muncul pada diri kita sehingga kita nyaman dalam berhubungan dengan Allah, dengan agama Islam dan dengan Nabi Muhammad. Karena itu salah satu wirid yang diajarkan oleh Said Abdullah Al-Adab adalah membaca kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bacanya 3 kali, pagi dan sore. Ya kalaupun nggak bisa, ya sekali sehari aja nggak apa-apa. Daripada tidak, pagi saja misalnya atau sore saja. Bagi yang biasa baca Ratibul Haddad lumayan ini, karena raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya itu bisa langsung diamalkan tanpa harus mengingat-ingat kembali apa ya yang belum saya amalkan. Karena itulah para ulama membuat sebuah paket doa yang isinya adalah apa yang perlu dibaca pada pagi atau sore hari. Karena di berbagai hadis cukup banyak berserakan tempatnya jauh-jauh, maka dikompilasi menjadi satu paket. Nah, paket itu namanya Ratibul Haddad, ada Wirdul Latif, ada Istighosah, ada Ratibulatos, ada tahlilan, ada marhabanan, ada bermacam-macam paket itu
dimudahkan oleh para ulama agar kita bisa mengamalkannya dengan mudah. Nah, salah satu paket itu yang disusun oleh Sayyid Abdullah Haddad hampir pasti ada kata-kata ini, raditu billahi robba. Kalau orang banyak sama keluarga, kita biasakan baca raditu billahi ini juga, bisa dicoba jadi radina billahi robba, bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya. Nah, kalau kita sering-sering membaca ini, di dalam hati kita dikasih tahu, ridho lah. Ridho itu senang ya, nyaman. Jadi nggak ada protes sama sekali. Orang kalau nggak ridho itu segala sesuatunya itu serba nggak setuju, serba protes. Gampangnya pemerintahan lah. Ini banyak orang yang misalnya sukanya itu oposisi. Siapapun yang berkuasa, siapapun yang jadi presiden selalu dia dalam posisi oposisi, selalu nggak ridho, selalu nggak nyaman, nggak senang, nggak setuju, nggak setuju. Nanti bisa dilihat akhirnya hari-harinya murung aja, terus jadi musuh dari segala orang misalnya. Atau dalam keseharian kita punya pemimpin di dalam unit kita, di dalam pekerjaan kita, selalu itu ada pemimpin yang dalam kondisi dimusuhi oleh seseorang. Ya namanya orang itu pasti ada kekurangannya, nggak ada kelebihannya. Seandainya dipimpin oleh siapa ya, misalnya orang yang paling top pada zaman dahulu suruh ke sini sekarang, itu sama aja, tetap ada kekurangannya. Karena masalah di dunia ini akan selalu muncul terus-menerus, nggak akan ada selesainya. Ridho ini juga kita pernah bahas tentang anak juga begitu. Kita biasakan untuk ridho, seneng, cocok gitu. Anak-anak yang nakal itu kasihan sekali. Itu anak yang apes. Menurut ini ceritanya apes. Kenapa apes? Karena dia kosong dari ridho orang tuanya. Pada umumnya orang yang jadi orang tua ini nggak disiapkan untuk jadi orang tua. Siap anak tapi nggak siap bimbing anak. Ini repot itu. Ngomong anak pinter tapi bimbing anak nggak pinter. Akhirnya jadi anak yang ruwet. Kasihan. Kenapa? Orang tuanya nggak pinter meridhoi anaknya. Nggak gampang seneng. Kalau anaknya berprestasi, senengnya luar biasa. Tapi kalau begitu nggak berprestasi, dicelatu, diomeli. Berarti kosong hari itu dari ridho. Padahal kalau kosong dari ridho orang tua, berarti kosong dari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahaya. Kalau sampai kosong dari ridho Allah Taala, apalagi sampai dapat azab, naudzubillah min dzalik. Apa istilahnya itu? Suhtullah. Apa suktullah itu? Kemurkaan Allah. Ini orang tua yang gampang murka, orang tua yang gampang tapi melaknat ya, melaknat. Orang aja itu melaknat anaknya itu. Kasihan anak itu. Nanti anak yang apes itu menurut saya ya itu. Yang dilala kok duwe wong tua yang gampang mengutuk ke anaknya. Tapi anak yang beruntung itu dilala duwe wong tua yang gampang meridhoi anaknya, senang kepada anaknya. Nah, nyaman selalu cocok ini sulit. Loh, kalau anaknya salah masuk kita cocok. Ya, salah dibetulkan, tapi ketika membetulkan kan artinya lagi cocok, tidak lagi marah. Senang dia anak itu. Allah Ta'ala memberikan anak itu karunia ya. Jadi Allah Ta'ala kepada orang tua itu kalau orang tuanya sudah nggak suka, tiga anak terus anak nggak disenangi, itu betapa bahwa nggak cocoknya itu juga dengan Allah Ta'ala. Bahaya itu. Karena itu challenge bagi setiap orang tua itu adalah selalu cocok, selalu senang, selalu happy dengan anaknya. Wah, kalau gitu tuh anaknya senantiasa mendapat ridho dari Allah. Yes, kalau misalnya kita jadi orang tua ini ya, ini challenge-nya di situ. Nah, kita juga sebagai manusia punya challenge juga untuk cocok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini, kalau kita sudah ridho bahwa Allah Taala itu adalah Tuhan, Tuhanku yang mengatur aku, maka kita juga akan nyaman, selalu setuju dengan pengelolaan dan pilihan Allah untuk kita. Ya tahu, hari-hari ini kita diberi pilihan oleh Allah. Ini pilihanmu ini. Tapi nggak ada pilihan lain aja sih. Ini sini yang terbaik untukmu. Nah, ini beberapa orang kalau sangat cocok dengan pilihan Allah Ta'ala untuk kita ini. Ya, kita kalau cocok ya. Seseorang kalau cocok dengan pilihan Allah kepada dia, maka dia akan di hari-harinya itu selalu setuju kepada Allah. Geng. Kita loh di dunia itu masuk rencana orang tua kita. Bukan apa rencananya Pak Lurah, ya bukan, rencananya Presiden, bukan, ini rencana Allah semua. Maka hari-hari kita kalau menghadapi sesuatu, menghadapi seseorang, menghadapi siapapun, apalagi kondisi apapun, itu bukan rencananya orang per orang, tidak ada satupun ada orang bisa merencanakan. Semua adalah rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk karep ya Wak Dewi, itu karepnya Allah. Karena itu Allah Taala yang ngatur. Dengan cara demikian kita jadi tahu bahwa Allah Ta'ala itu memilihkan sesuatu itu untuk kita itu ada maksudnya. Itu demi kenikmatan, kenyamanan kita. Ibaratnya orang kalau kita datang ke undangan tahlilan,
ikuti aja lah. Itu Allah Ta'ala sudah menyediakan semuanya. Itu kalau di orang tahlilan tuh, yang punya rumah itu sudah nyiapkan berkatnya, sudah nyiapkan kalau ada tehnya, kopinya, bagi seneng rokokan itu juga disiapkan rokoknya, macam-macam itu. Terus pokoknya duduknya jangan pindah-pindah gitu loh, nanti bingung panitia nanti. Itu semua, bahkan Allah menciptakan segala macam ini ya untuk manusia, apa istilahnya, malaikat ya, malaikat itu diciptakan ya untuk meladeni manusia. Untuk siapa? Meladeni manusia semuanya itu panitia semua itu untuk menyenangkan manusia. Karena itu kalau kita nggak ridho kepada Allah, nggak nyaman kepada Allah, ini jadi keanehan. Karena itu imannya menjadi pahit, apalagi menyakitkan, terpaksaan. Apa tadi wong Islam ya tiba ya soro itu keluarnya begitu. Padahal harusnya kita bersyukur, alhamdulillah di tengah-tengah kemodernan seperti ini yang orang makin lama makin menjauh dari Tuhan, kok kita dilalah dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan. Monggo bagian senang keluar negeri, apa yang punya kesempatan keluar negeri. Kita akan tahu ya, kita kalau berada di luar negeri, negara-negara maju misalnya, orang-orangnya itu hanya berpikirnya itu yang bisa kasat mata ini saja, sulit untuk bisa masuk ke dalam hati pikiran. Sehingga yang namanya Tuhan itu sudah makin nggak diperhatikan. Nun sewu, walaupun negara yang katakanlah maju banget, terus saya pernah ketemu teman-teman yang agamanya itu aslinya ya Shinto atau yang lain lah. Itu kayaknya sih ya ada lah percayaan terhadap hal gaib, tapi makin lama makin turun gitu. Apalagi percayaan pada Tuhan, sudah nggak ada agamanya. Beberapa orang ini lahir procot tuh ya. Ini kalau saya teman-teman di waktu saya ke Jepang ini, waduh, lahir procot itu diwajari dengan cara Shinto. Ini kalau menikah di gereja, keren soalnya menikah di gereja itu. Meninggalnya nanti cara Buddha. Itu sudah makin umum itu di seluruh dunia itu. Enggak satu negara Jepang atau Taiwan atau negara maju-maju yang lain, sudah. Termasuk ke gereja pun enggak. Ya sudah, sedikit sekali orang yang makin lama itu makin mendekati agamanya. Loh, di saat yang seperti itu loh kita kok dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan patut disyukuri bahwa Allah taala senang kepada kita itu. Diketahui bahwa ada Tuhan, itu sulit loh itu. Tuhan ini tak kenal Tuhan itu sulit banget itu. Alhamdulillah kita dikenalkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ini ada karena ada yang mengadakan. Kalau nggak ada yang mengadakan sesuatu ini tiba-tiba ada, itu nggak mungkin. Masa seseorang itu ada diciptakan oleh ketiadaan? Ketiadaan kok bisa menciptakan suatu benda, suatu makhluk? Nggak mungkin, pasti ada yang. Dan yang mengadakan itu harus ada duluan wujud dan harus ada duluan kidam. Dan itu akan ada seterusnya selamanya bako. Dan yang adakan itu mestinya nggak tergantung kepada yang diadakan. Maksud Tuhan tinggal di bumi, lahir di bumi misalnya begitu. Ya, muhalawatul hadis harus berbeda. Ini kalimat seperti ini kalau nggak dikenal para ulama itu nggak kenal. Karena itu begitu punya seperti ini kita bersyukur sekali, alhamdulillah punya rezeki keimanan ini. Ini Allah Taala sayang kepada kita sehingga kita dikenalkan. Itu akhirnya cocok. Dan betapa kita sering membuktikan bahwa kalau ada musibah itu, musibah. Aduh, bagaimana? Ternyata setelah itu kita lihat hikmahnya luar biasa. Seandainya nggak ada musibah itu, jangankan kok musibah yang gede aja, mau gempa bumi misalnya, ya Allah, wong sampai diwalik gitu. Apa ternyata? Lapisan kerak bumi kalau nggak digeser itu bahaya. Maka pergeseran itu menimbulkan getaran, tapi pergeseran itu juga menghasilkan suatu kondisi yang stabil. Gitu ledakan gunung berapi, vulkanik dan lain-lain. Kalaupun ada misalnya banjir, itu karena orangnya sendiri sudah tahu itu daerah das aliran sungai ditempati bangunan atau tempat yang nggak labil, tempat labil itu, yang di lereng-lereng itu yang nggak boleh didirikan bangunan, tempat bangunan, akhirnya longsor. Jadi seperti ini kan orang sudah tahu sendiri, itu sudah ada hitungannya dan semua orang juga sebenarnya tahu, tapi dilanggar. Nah, mitigasinya dihitung. Yang dihitung adalah bencananya itu sebagai teganya Allah pada dirinya. Tapi nggak nyaman. Bukannya ini dipelajari untuk menjadi pelajaran bagi dia agar selamat, tapi dipakai untuk menyalahkan Tuhan. Akhirnya nggak ridho, serba nggak setuju, serba murung. Ini kita jauhkan. Ini ridho kepada Allah dengan segala pengaturannya. Pahit atau getir itu karena dipilihkan oleh Allah untuk kita. Nggak ada
ceritanya Allah itu tega kepada hambanya. Itu semuanya itu coba kalau masuk neraka itu karena teganya Allah atau enggak? Enggak, itu justru rahmatnya Allah neraka itu. Serius. Ini saking ridhonya Allah kepada makhluknya itu sehingga kita pun disuruh ridho. Lu kan orang itu didesain masuk surga. Enggak, nggak salah yang surga. Nabi Adam mbah kita orang surga. Tapi ketika hidup di dunia, beberapa orang mencoba untuk melanggar beberapa aturan. Nah, padahal Tuhan berencana untuk memasukkan manusia ke surga. Nah, tapi surga itu kalau diisi oleh orang yang kotor hatinya, kotor perbuatannya, itu nggak enak, nggak bisa. Karena surga itu tempat yang sangat bersih, orang-orang penduduk di sana juga bersih. Kalau diisi orang yang ternyata bau, mungkin habis kecebur di got, baunya sangat menusuk, masuk ke surga, terganggu semua orang. Jadi harus bersih, betul-betul bersih surga. Ya, terus gimana kalau ada kotoran-kotoran seperti itu? Ya dibersihkan, dicuci. Dicuci nggak bisa digobrot. Gobrot nggak bisa disikat-sikat. Nah, beberapa malah harus dibakar. Kan banyak tuh sesuatu kalau dibakar jadi bersih itu. Ya, emas misalnya harus diapakan? Ya dibakar sampai akhirnya terpisah dengan logam lainnya, emasnya bisa dipakai. Ada lagi apa misalnya? Ikan asin. Teman tahu ikan asin? Enak nggak baunya itu? Amis nggak enak. Begitu digoreng, nah sedap. Emang kalau digoreng itu akhirnya beberapa benda yang tadinya bau itu jadi sedap. Jadi hakikatnya digorengnya itu adalah untuk dipersiapkan supaya bisa masuk surga. Ya, bagi yang nggak kuat penggorengan kayak gitu terlalu panas, ya jangan banyak-banyak melakukan dosa, gitu aja. Tapi intinya itu semua ada demi supaya lancarnya manusia untuk masuk surga. Nah, betapa semuanya diatur oleh Allah Ta'ala untuk kenyamanan kita. Nah, kalau sudah ingat begini, ya langsunglah kita ridho kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadah pun akhirnya ikhlas hanya untuk Allah. Beberapa orang yang masih ketakutan dalam beribadah itu yang dipikir rokok, neraka terus dengan adab. Ya semoga diadab oleh Allah. Ketakutan adab. Maka ketika dia masuk surga pun yang dipikir adalah kenikmatannya. Ya ada yang sampai tergila-gila 72 bidadari sampai rela mati mengorbankan dirinya dengan bukan mati syahid yang mati sangit. Kebablasan sampai membunuh sesama manusia demi dirinya bisa mendapatkan surga. Sampai kayak gitu. Kan dipikir bukan Allahnya, surganya, yaitu bidadarinya. Enggak tahu karena di dunia kelamaan jomblo, golek calon cak angele, atau sudah punya istri atau suami kok nggak cocok, bu rupane nggak cocok, apa bu kelakuannya nggak cocok, apa jahat, apa diomeli. Kangennya luar biasa kepingin ketemu bidadari. Sehingga rela untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan bidadari itu, Pak. Masuk surga itu yang dipikir apanya coba? Bidadarinya. Apa nggak malu itu? Kok nggak mikir Allah yang punya si surga itu? Yang dipikir kok malah ada makanan malah juga. Mungkin kelamaan makan nggak enak di dunia. Jadi dipikir yang masuk surga dipikir makanannya toh. Iya apa ya makanan yang enak gitu apa? Nggak mikir kepada pengen ketemu yang punya makanan itu, pengen ketemu sama yang punya surga itu. Karena memang tidak ada keinginan kangen dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena selama di dunia ini repot diatur-atur terus. Nah, ketidaknyaman itu membawa akhirnya tidak ingin ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begitu kita bisa men-setting bahwa semuanya itu demi kasih sayang Allah kepada kita, cinta kita kepada Allah, maka sudah nggak ada. Kalau saya itu sudah kita lepas saja keinginan yang ibadah hanya kepingin untuk surga atau takut neraka itu kita minggirkan dulu. Kita fokus kepada Allah. Soal nanti ketika sudah ibadah diberi hadiah surga, alhamdulillah. Jadi jangan sampai masuk neraka, dihindarkan dari neraka. Ya alhamdulillah, emang itu karunia Allah Ta'ala. Tapi fokusnya tetap lillahi ta'ala mukhlishina lahuddin. Ikhlas bersih, tidak ada tendensi lain. Tidak pula nyari kesaktian. Ini beberapa orang ibadah itu karena dikuber oleh kepingin punya kesaktian. Akhirnya yang dibaca ayat Al-Qur'annya juga dipilih-pilih. Bukan karena bisanya itu, tapi karena kepingin mendapatkan kesaktian untuk itu. Ben apa sakti? Ben didelok wong. Riya. Ben wong krungu itu sum'ah. Itu pendengaran. Sekali lagi kita bersihkan ikhlas beribadah. Saudara ini pada Allah Ta'ala. Dan nggak usah wedi kepada selain Allah. Wedi nggak boleh. Kasarnya sih ya. Takut itu dosa. Takut dan sedih itu dosa. La takhaf wa la tahzan. Ojo wedi. Ojo susah. Apalagi omongannya wong. Wala yahzunka qauluhum. Itu ojo sampai sedih karena omongannya wong.
la yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Hati-hati. Kita fokuskan kepada Allah saja. Maka kalau sudah bisa ridho kepada Allah ini mulai muncul kelezatan iman. Ini ridhonya itu bertahap ini. Ridho kepada ajaran Islam sebagai agamanya. Maka kalau sudah betul-betul ridho, dikasih aturan apapun cocok. Nun sewu ya, aturan-aturan ekonomi yang sampai melanggar, misalnya metode Ponzi yang kapan hari digunakan oleh seseorang yang mengatasnamakan Islam lah dalam bisnisnya itu. Ternyata yang tertipu segitu ribu orang, dana miliaran itu dia bawa pergi ke luar negeri, ditipu. Orang banyak bikin acara apa itu, mau umroh, nah umrohnya murah sekali dengan metode itu Ponzi tadi. Transaksi atau akad metode Ponzi itu di Amerika dilarang, tapi di Indonesia belum dikenal waktu itu. Berapa tahun yang lalu ini, ramai banyak orang menggunakan itu. Sampai kira-kira 2 tahun yang lalu ya itu dilarang, itu merusak itu. Tapi kalau kita serahkan Basul Masail, mana ada Ustadz mensahkan? Para santri yang ikut Basul Masail, semua pasti mengharamkan metode Ponzi itu dari awal. Dan bisa menemukan dalilnya di dalam kitab kuning bab muamalah. Pasti ketemu dan mudah menemukan itu. Kalau begitu ceritanya berarti semua yang dilarang menurut akal manusia normal sehat itu pasti dilarang oleh agama. Nah, dibalik berarti semua yang dilarang agama ini pasti itu membahayakan dan semua yang diperintahkan oleh agama itu pasti menguntungkan. Hakikat keriduan kita terhadap agama Islam sebagai agama kita itu menjadikan orang ini menghormati semua yang punya sifat-sifat mulia, karena sifat mulia itu bersumber dari ajaran agama ini. Sudah ridho Islam sebagai agama ini memerintahkan kita agar punya sifat lahiriah batiniah seperti ini yang tidak merugikan orang lain, yang bisa menjadikan kita sukses, bahagia, sejahtera dunia akhirat. Ini bisa diterima dengan lapang dada. Ini bisa sudah mulai ridho pada Islam sebagai agama. Sudah kenal raditu billahi robba, bil islami dina, dan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi. Beberapa orang mungkin masih belum bisa ridho dengan Nabi Muhammad. Merasa bahwa itu kan orang Arab, kita orang Indonesia. Nggak ada hubungannya. Ini juga pernah terjadi ini zaman dahulu. Orang Arab itu nggak dikenal punya Nabi. Yang dikenal itu adalah orang Bani Israel. Karena itu Rasulullah yang datang di Arab ini nggak diterima oleh hampir semua orang, karena bukan orang Bani Israel. Karena Bani Israel itu adalah orang-orang yang jadi Nabi. Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, dan seterusnya itu adalah orang-orang Bani Israel. Dan ini kok ada orang Arab jadi Nabi nih, gimana ceritanya? Dan bahkan sampai tidak dipercaya, sebabnya Nabi mesti keturunan Nabi Ibrahim. Ada disebut Abul Anbiya Nabi Ibrahim itu. Keturunannya itu yang jadi Nabi. Ini kok ada Nabi Muhammad? Dari turunan juga ya. Mana mungkin Nabi Ibrahim bisa punya Nabi Muhammad di sini? Wah, ini tidak diterima karena beda bangsa tadi itu. Nah, baru setelah ditunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah di Mekah, pernah di Arab. Masa sih turunkan? Baru ketemu ini. Ada apa? Makom Ibrahim. Ini Makom Ibrahim baru ketahuan di situ. Di dekat Ka'bah itu ada sebuah batu yang dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Maqam Ibrahim musalla, dan seterusnya. Ayat itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim pernah berada di Mekah. Baru orang tahu bahwa itu Nabi Ismail, habis itu ada Nabi Muhammad. Jadi tentang bangsa pun enggak mesti ini bisa diterima. Lalu Rasulullah Nabi Muhammad SAW diturunkan di Mekah. Kita cocok dengan Nabi Muhammad. Sejarah beliau didokumentasi sangat lengkap oleh para ahli hadis. Dan hebatnya para ahli hadis ini hampir tak satu pun orang Arab. Semuanya itu orang luar Arab. Hampir semua ya. Bukan semua, hampir semua. Ada beberapa orang dari Arab. Tapi hampir semua orang luar Arab. Siapa misalnya Imam Bukhari Uzbekistan ya. Yang Muslim juga ahli hadis, ahli tafsir yang Qurtubi itu Cordoba ya. Cordoba. Nanti Syekh Nawawi Al-Bantani orang Jawa malah. Jadi berarti banyak sekali orang-orang yang di luar Arab pun mempelajari dengan sungguh-sungguh sehingga periwayatan ini sampai kepada kita. Coba kalau orang Arab saja yang nggak sampai ke sini. Ini rantainya panjang sekali sampai ke kita. Karena itu valid betul apa yang dialami oleh Rasulullah ini, informasinya sampai kepada kita semua di tanah air.
Maka kebenaran jadi ketahuan di sini. Secara ilmiah terbukti. Nah, sekarang dari sifat akhlaknya Rasulullah, kita sedikit demi sedikit mulai tahu, oh begitu ya. Kemarin-kemarin sih orang hanya diprovokasi, banyak pihak tertentu mengatakan Rasulullah itu sangat kejam terhadap orang kafir, suka perang gitu. Masih ada begitunya. Sekarang sudah mulai tahu, oh perangnya Rasulullah walaupun berkali-kali itu dalam menekan defense. Defense itu mempertahankan diri, ketika diserang maka beliau balik nyerang. Bahkan ketika Rasulullah ditekan supaya menyetujui sebuah perjanjian yang merugikan Rasulullah, ternyata Rasulullah setuju demi keamanan, demi agar umat Islam ini selamat, tidak sampai dibunuh atau sampai disakiti banyak pihak. Ini kita ingat ya, zaman Gus Dur diturunkan dari presiden. Itu kalau Gus Dur merintahkan serbu itu beres orang. Siapa itu yang memfitnah itu banyak sekali, itu beres itu dalam waktu singkat bisa diberesi itu. Tapi apa kata Gus Dur? Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Demi keamanan, demi umat Islam, keselamatan seluruh umat Islam, demi keselamatan seluruh bangsa Indonesia, sudah nggak apa, saya turun aja. Ternyata nggak ada satu tetes darah pun yang mengalir, nggak ada orang yang sampai meninggal pada saat itu demi mempertahankan kekuasaan. Ada dengan ikhlasnya. Oh, rupanya kecintaan Rasulullah kepada umatnya, sebagaimana para ulama kepada para santrinya ini, pemimpin bangsa kepada seluruh warga bangsanya ini rupanya nyambung semua ini. Ternyata berarti beliau juga punya sifat yang diturun oleh para pengikutnya, para ulama ini sampai akhir zaman ini. Kecintaan kepada umatnya. Begitu kita tahu bahwa Rasulullah sangat cinta kepada kita. Bahkan ketika diperintahkan untuk sholat 50 waktu pun ditawar sampai 5 waktu. Bahkan sholat taraweh pun itu seadanya Rasulullah mau, bisa itu. Karena Rasulullah sangat senang sholat. Hiburlah saya dengan adzanmu, tapi mau sholat soalnya. Itu perintah kepada Bilal itu. Kenapa? Karena ketika sholat itu Rasulullah merasakan kenikmatan yang luar biasa, kenyamanan. Itu kalau misalnya sholatnya diperbanyak, ya setuju Rasulullah. Karena waktu malam-malam akhir bulan Ramadan itu, di tahun terakhir beliau sebelum wafat, itu beliau sholat malam, ya jam 2 atau jam 3 itu ya. Sholat malam, itu berapa rakaat, sahabat ngikuti. Cuma jumlahnya emang belum fix ini waktu itu. Ternyata setelah ketiga Rasulullah menyampaikan, saya tahu tadi malam kalian menunggu saya untuk sholat malam di masjid, tapi saya khawatir nanti kalau sholat ini dijadikan kewajiban untuk kalian, maka kalian akan berat. Ternyata tidak jadinya Rasulullah keluar untuk sholat tarawih pada malam terakhir Ramadan itu juga diakibatkan karena rasa cintanya, sayangnya kepada umat. Soalnya Rasulullah masih hidup. Kalau masih hidup kan rentan ada sebuah perintah baru untuk mewajibkan sebuah kewajiban baru. Karena itu Rasulullah nggak keluar. Itu lagi-lagi ini karena saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Sayang banget beliau kepada kita. Bahkan beliau punya satu doa yang tidak disampaikan kepada Allah Ta'ala. Padahal satu jatah doa itu adalah doa yang akan mustajab. Tiap Nabi punya jatah itu. Rasulullah punya jatah, tapi nggak digunakan jatah itu. Kenapa? Mau digunakan kelak pada saat nanti kebangkitan nanti untuk bisa merahmati kita semua, yaitu apa? Syafaat di kita. Sekali lagi, semuanya itu mengarah kepada kecintaan dan sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Nah di sini ridho banget, ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku. Aku diberi tuntunan yang benar menuju ke jalan yang benar. Terus akhirnya cinta ahlul baitnya, keturunan Rasulullah kita cintai, para sahabatnya kita cintai, semuanya terarah akhirnya kehidupan kita. Akhlak Rasulullah sangat-sangat mulia kepada orang yang membenci pun pada Rasulullah tetap mulia. Karena yang dicontohkan beliau itu ngapi wong elek. Kepada orang baik beliau membaiki. Kepada orang yang tidak baik beliau juga tetap membaiki. Betapa ketika beliau pergi hijrah itu dikejar sama Suraqah itu. Suraqahnya bawa kuda itu, nyemplung kudanya itu. Nyemplungnya kemana? Itu bukan ke padang pasir, itu batu itu. Kalau pasir kan bisa dibayangkan, ini pasirnya lagi ada bawahnya itu nggak stabil sehingga tanahnya itu empuk, maka kudanya terobos. Enggak, ini batu ini. Itu bisa nyemplung itu. Dan yang nolong Rasulullah sampai 3 kali. Akhirnya si Suraqahnya janji nggak akan ganggu Rasulullah, ya membantu lah Rasulullah.
ketika ada ditolong yang ketiga itu, ya sudah, saya tinggal. Rasulullah berangkat, baru ada orang kafir yang ngejar Rasulullah ketemu sama Suroko. Gimana? Sudah ketemu sama Muhammad? Ya, jangkar ya Muhammad. Ketemu Muhammad. Di mana dia? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Mungkin ke sana. Suroko aja bohong demi Rasulullah. Lumayan lah satu kali kalimat itu cukup. Sehingga Surokonya sendiri akhirnya merasa hutang budi kepada Rasulullah. Dua orang sejahat Suroko itu yang sangat serakah. Suroko serakah mirip ya namanya ya. Karena kan dijanji 100 ekor kuda kalau berhasil nangkap Rasulullah saat hijrah ya. Itu pun ternyata bisa merasakan Rasulullah itu nggak tegaan kepada orang. Kalau orang biasa habis diancam mau dibunuh, ternyata yang mau bunuh itu ternyata terperosok. Ngapain ditolong? Tendang aja sekalian. Mungkin normalnya orang begitu, umumnya bukan normalnya, umumnya orang begitu. Karena nggak tolong. Kalau ada orang terjerumus itu nggak tega, tolong. Kalau begitu Nabi Muhammad itu sangat-sangat sayang kepada seluruh umat manusia. Dilempari di Taif kayak gitu tuh. Oleh Rasulullah malah didoakan, oh mudah-mudahan mudah-mudahan mereka itu dapat hidayah dari Engkau. Ya, mereka itu emang nggak tahu ya Allah, namanya orang nggak tahu. Kalau mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, semoga mereka segera tahu, semoga mereka Engkau beritahu. Mereka begitu karena nggak tahu. Ya kalaupun tidak dia yang tahu, mungkin anak turunnya ya. Akhirnya benar kita tahu Abu Jahal punya anak siapa aja itu. Ya, Abu Lahab punya anak siapa itu? Abu Lahab punya anak Darroh. Darroh itu aktivis Muslim, itu membantu Rasulullah betul, namanya Darroh itu. Jahal punya anak Ikrimah. Ikrimah itu ya betul-betul aktivis Muslim. Abu Sufyan punya anak siapa itu? Muawiyah ya radhiyallahu anhu juga kita doanya. Ya, walaupun kelak nanti suami istri itu juga masuk Islam akhirnya. Semuanya itu ternyata oleh Rasulullah didoakan. Dan ternyata mereka semua mendapat hidayah. Dan seandainya dia nggak dapat hidayah, orang yang keburu meninggal, anak turunnya ternyata aktivis. Walid bin Mughirah itu yang pernah menghina menyiksa Rasulullah di Mekah zaman Rasulullah masih muda itu. Wah, jahat sekali. Anaknya jadi Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima yang balik-balik menangkan peperangan itu di zaman Rasulullah, itu memimpin pasukannya Rasulullah untuk bisa berlaga musuh orang kafir yang menyerang Dina. Kalau kita perhatikan ternyata begitu sayangnya Rasulullah kepada seseorang. Oh ya, satu lagi yang mungkin nggak kita duga ya. Ketika ada salah satu orang diangkat jenazahnya menuju makam, Rasulullah merasa sedih saat itu karena orang itu meninggal dalam kondisi Yahudi. Apa yang disedihkan? Ada satu orang telah lepas dari bimbingan Rasulullah menghadap pada Allah dalam kondisi Yahudi. Oh, ini nggak umum ini. Barangkali bagi kita, ya sudahlah, dia itu memusuhi Islam, ya biar aja dia mati. Kalau perlu dibunuh, matinya. Ternyata Rasulullah sebaliknya. Rasulullah tugasnya itu ingin menyelamatkan orang dari neraka menuju surga. Ini kalau ada orang yang atas nama Islam ingin mengajak orang yang dari surga menuju neraka, ingin menjerumuskan orang yang sudah tutup pintunya neraka, dijerumuskan sekalian baru kejerungup masuk neraka, itu jauh dari perilaku Rasulullah itu. Sangat jauh. Tidak demikian Rasulullah kepingin yang untuk masuk neraka tadi segera dipegang tangannya, tarik, ayo pegang tangan saya, putihlah gitu, selamat begitu. Ini berbeda dengan umumnya manusia yang saat itu ya memusuhi Rasulullah, itu masih ditolong. Demikian banyaknya kisah-kisah tentang sayangnya Rasulullah kepada umat. Makanya diatur semuanya itu adalah demi kenyamanan manusia. Maka kita sangat ridho kepada Rasulullah. Sampai di akhir surat Taubah juga disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Itu dirasakan betul loh sulitnya hidup kalian itu oleh Rasulullah, dirasakan. Bahkan ketika Rasulullah menjelang wafat, sakaratul maut, nazak ya, itu beliau berdoa supaya sakitnya nazak itu sudah untuk dikumpulkan di sini aja, untuk saya aja, jangan sampai saya merasakan nazak seperti ini. Sangat merasakan. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Kamu itu jadi orang yang baik, orang yang punya karakter sebagai orang yang beriman, orang yang jujur, orang yang konsisten, orang yang disiplin, itu
disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai harisun 'alaikum bil mu'minin. Bil mu'minin menjadi orang yang punya karakter sebagai orang beriman. Nah, dari sini karena muktadian, maka kita nyaman dalam mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Kalau ada menghadapi sesuatu, kalau Rasulullah bagaimana ya kalau menghadapi begini? Menghadapi sesuatu yang lain, kalau Rasulullah bagaimana ya? Itu selalu direferensikan kepada Rasulullah. Karena itu kita sering-sering itu update berita tentang Rasulullah ini harus sering-sering sekali supaya kita makin tahu bagaimana menyikapi sesuatu. Ini ada tetangga, Rasulullah itu pernah diganggu sama tetangganya. Ternyata Rasulullah nggak marah kepada tetangganya itu. Nggak marah. Ya, ternyata ya baik-baik aja. Bahkan diejek-ejek oleh orang yang dikisahkan sebagai Yahudi itu ya, tetap disuapi makanan. Padahal yang disuapi itu orangnya menghina-hina Rasulullah, tapi Rasulullah tetap disuapi dengan sangat lembut, sehingga Rasulullah suatu ketika sudah nggak ada orang itu, suatu ketika Rasulullah sudah wafat ya, dan yang ketiga adalah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar dipesani oleh Sayyidah Aisyah, putrinya kan, istrinya Rasulullah, bahwa Rasulullah itu punya kebiasaan ke sana loh, itu nyuapin orang itu. Ketika disuapin, orang itu kaget loh, kok nggak selembut biasanya ya? Kamu siapa? Ya, baru ceritakan bahwa Rasulullah sudah meninggal, dan selama yang menyuapi dia adalah Rasulullah Nabi Muhammad yang selama ini dicelanya. Tuh. Kita nggak bisa bayangkan kita menolong orang sambil orang itu ngomeli kita. Aduh, nggak bayangkan. Bisa bayangkan nggak? Sama di tengah jalan Mbak sudah motor, ada orang lagi jalan kaki, kasihan. Ayo Mas, ikut saja. Tak gonceng. Oh, nggih, meter nuwun Pak. Gonceng. Tapi selama perjalanan ngomel aja. Ini sepeda motor apa sih Pak? Tuwek gini. Ini pasti 70, 80 ini. Oh, geronjal-geronjal gini pasti ini skek bakar, skoknya rusak ini. Diomeli terus. Apa kata kita? Mudun apa tak jejak? Ayo mudun. Mudun ini. Mudun tak jejak bisa nggak? Ayo mudun. Ini seakan-akan orang ini loh wis dihapi kayak gini, api loh seperti gini baiknya. Kok kurang ajar ke saya? Rasulullah bisa mengelola emosi seperti itu. Walaupun orang itu saya kurang ajar itu pada beliau, tetap dikelola emosinya itu dalam rangka sayangnya beliau kepada umat, sayang kepada manusia. Itu. Karena Allah Taala sendiri menyampaikan bahwa an-nasu seluruh manusia ini adalah keluarga Allah. An-nasu iyalullah. Manusia ini adalah keluarga Allah. Saking dekatnya maka disebut sebagai keluarga. Bukan ponakan, bukan. Saking dekatnya disebut sebagai keluarga. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, wa man lam yarham lam yurham. Sapa wonge welas asih kepada sesama manusia maka dia diwelasi oleh Allah. Yang enggak duwe welas asih enggak diwelasi oleh Allah. Ini demikian, ini diamalkan betul, dicontohkan kepada kita. Nah, kalau sudah begitu, ini contoh yang keren sekali ini. Enggak ada manusia di dunia yang punya contoh seperti ini. Cari di seluruh dunia ini siapa manusia yang punya sejarah seperti ini. Nah, kalau sudah gini maka kita jadi betul-betul ridho kepada Rasulullah. Aku legoh, aku nyaman, aku setuju Nabi Muhammad itu jadi nabiku. Ini asik ini. Akhirnya kita balik ketika kita sholat bertahiyat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dengan salam yang seakan-akan bertemu langsung dengan Rasulullah. Dengan kondisi sangat kangen kepanggil Rasulullah. Pengen tak salami, pengen tak peluk, aku pengen chat dengan kanjeng Nabi, itu saking senangnya kepada Rasulullah. Sholat ya, karena itu kita ketika sholat itu tahiyat akhir, tahiyat awal disuruh nyampaikan salam, bisik-bisik itu, teriak-teriak bisik-bisik, bisik-bisik kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisik-bisik itu berarti orangnya dekat apa jauh? Dekat, ini kita berhadapan langsung. Jadi kalau kita lagi sholat tuh hakikatnya kita jika berhadapan langsung didampingi ya, tepatnya didampingi oleh Rasulullah. Demikian insya Allah dengan 3 ridho ini dijaga, ridho pada Allah, ridho pada Islam, ridho pada Nabi Muhammad dijaga, nyaman insya Allah dalam kondisi menghadapi kehidupan sehari-hari itu, kita merasakan kenyamanan, kelezatan iman. Karena itu setiap muslim hendaklah menjaga dirinya untuk memastikan dalam hatinya untuk selalu ridho kepada Allah sebagai Rabbul Bismillahirrahmanirrahim Nabi Muhammadin Nabiyya. Oke, doa-doa juga demikian. Maka wajidahid itu sampai gini ya gambaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fa'al fi jami'i ma taqul min al-adhkari wal ad'iyah wa nahwiha wa talib nafsaka bi haqa'iqiha wal ittisab bi ma'aniha. Misalu dzalik. Oke.
kita diperintah juga supaya wakadzalika dan demikian pula fa'al, lakukanlah dalam seluruh apa yang Anda sampaikan, Anda ucapkan, yaitu zikir dan doa itu dan semacamnya. Wa talib nafsaka bihaqaiqiha, dan bimbinglah dirimu sendiri ini untuk mengikuti hakikat dari yang kamu baca itu. Wal ittisaf bi ma'aniha, dan bersifat seperti sifat yang sedang kamu baca itu. Antakuna laka misalul dzalik antakuna inda qaulik, ketika Anda baca subhanallah mumta'lil qalbi bitanzihillah wa ta'zimihi, penuhi hatimu dengan pensucian Allah dan pentakziman, pengagungan kepada Allah. Itu banyak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehingga ridho bila robba tadi diejawantahkan, diwujudkannya, diimplementasikan dengan zikir-zikir yang kita bawa ini untuk mengkondisikan hati kita makin ridho kepada Allah. Maka subhanallah tadi mumtali'al qalbi. Kita lisan membaca subhanallah, hati kita membaca pensucian Allah. Allah Ta'ala itu maha suci, nggak punya kekurangan, nggak punya kesalahan. Kemarin saya keliru nyalahkan Allah Ta'ala. Ono udan cek isuke, udan kok dures ngene, udan kok gak tahu. Suwi gak udan, gak tahu udan iki apa ya iki. Bab hujan aja Allah Ta'ala gak pernah bener, disalahkan. Itu diobati dengan subhanallah. Allah Ta'ala itu maha suci, tidak punya kekurangan, tidak punya kesalahan. Itu. Tapi kadang-kadang orang kebalik ya. Kalau bilang subhanallah itu artinya saya ini maha suci. Gitu. Nih gini contohnya. Ada orang dituduh temannya, dituduh melakukan apa yang enggak benar. Loh ya Allah, aku kok sama narani subhanallah. Aku gak kira subhanallah. Coba yang di subhanallah siapa? Allah. Tapi yang dianggap suci siapa? Dia. Aku ini menungso gak duwe dosa, gak duwe salah. Aku ini suci. Yang di subhanallah adalah Allah, tapi yang disucikan adalah dirinya sendiri oleh lisannya itu. Apa artinya? Subhana nafsi itu. Maha suci diriku ini. Itu keliru ini, salah fokus. Apa istilahnya? Gagal fokus. Harusnya yang disucikan adalah Allah. Demikian pun alhamdulillah. Ya, itu harus disetel bahwa yang dialhamduli itu adalah Allah. Alhamdulillah itu sering dimaknai segala puji bagi Allah. Menurut saya sih bukan segala puji, karena segala puji artinya kullul hamdi lillahi. Tapi ini nggak ada kulunya, ya alhamdulillah gitu aja. Alhamdulillahi. Pujian itu milik Allah. Berarti hakikatnya pujian itu adalah milik Allah. Kalau saya dipuji Allah, ini Allah. Saya dipuji orang, ini Allah. Hakikatnya pujian itu bukan milik saya, bukan milik manusia, tapi milik Allah SWT. Jadi yang layak sah itu dipuji adalah Allah Ta'ala. Yang dimatur nuwun Allah Ta'ala. Memang kita disuruh matur nuwun kepada sesama manusia, tapi hakikatnya adalah matur nuwun kepada Allah. Yang dilarang itu yang orang tidak mau matur nuwun kepada Allah. Menganggap semuanya itu prestasi dirinya. Sampean kok sehat, Pak? Nggih, kula niki olahraga Dik bendino. Pangan lho, makan bergizi terus. Kalau alhamdulillah belas. Padahal alhamdulillah itu menyampaikan matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda qaulika rabbi ighfirli, ketika mohon maaf ya Allah, maafkan saya ya Allah. Mumtali'an min raja'i fillahi aghfirulak, berharap mendapatkan ampunan. Saya ini salah, mohon maaf ya Allah. Udah. Kalau sudah ngaku salah, mohon maaf, beres. Udah, kita harus yakin bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min khaufi alla yaghfirulak, jangan sampai lupa beristighfar sehingga enggak sampai melewati tahap untuk bersihkan dosa ini. Soalnya dosa kalau sudah di dunia, kalau masih di dunia itu bisa dibersihkan dengan mudah. Kalau sudah di akhirat itu sulit. Ibaratnya kalau di dunia ini, kalau Anda tahu cor-coran nggak tahu, orang kecor itu, pakai semen kerikil itu. Nah, kalau masih basah, ya disiram air aja sudah buyar itu, ambiar. Tapi kalau sudah mengering, gimana? Pakai air. Oh, pakai air linggis aja nggak bisa kok. Harus ditutui. Waduh gitu di neraka nudukinya pakai bor segala itu. Waduh itu kesakitan ya, karena sudah jadi cor-coran, maka di neraka lah tempatnya untuk bisa mengikisnya. Di dunia ya itu masih mudah, apa ya, masih basah ya, karena masih basah disiram aja pakai air itu sudah bisa, pakai tangan aja bisa, gampang itu kalau masih basah. Demikian hakikatnya dosa itu. Nah, kita berharap supaya dosanya ini lekas diampuni Allah SWT. Fakis ala dzalik, dan kiaskan sendiri
doa-doa maupun zikir yang lain dalam rangka koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtahid dan berusaha fil huduri ma'allahi, karena kita sudah nyaman dengan Allah, jadi gampang aja menghadirkan Allah. Wah, ada orang mulia sekali orang itu, subhanallah, Allah Ta'ala itu berkenan menjadikan dia mulia. Ada orang yang juat sekali, ya Allah, sakno ya orang itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera memberikan hidayah pada dia. Apa itu Allah Ta'ala? Wabi, ya Allah, luar biasa ciptaannya Allah Ta'ala, kerso menciptakan. Ini apa-apa dikoneksikan kepada Allah Ta'ala. Teman-teman dulu, ya Pak, lu ngonang kalau merenang. Delok wong udo, orang ngono mikir Allah Ta'ala yang menciptakan ini. Iya nek iso, nek gak iso malah katut. Makanya beberapa orang itu kadang mencoba melakukan hal yang dibilang ngelakoni. Enggak apa-apa nek yang dia bisa. Tapi kalau enggak ya malah katut untuk kemaksiatan itu. Huduri ma Allah. Ya bukan berenangnya yang maksiat udo yang jak lambenan. Tadabbur ma'ani ma'ataqul. Apa tadabbur itu? Merenungi maknanya. Apa yang telah Anda ucapkan. Wajtahid fil ittisafi bima yuhibbuhullahu minka wal ijtihad bil ma yakrahu. Bersungguh-sungguh, berijtihad itu bersungguh-sungguh ya. Memiliki sifat yang disukai oleh Allah dan menghindari sifat yang tidak disukai oleh Allah. Allah Ta'ala senang kalau seseorang itu punya sifat welas asih. Ar-Rahman yarhamuhumur Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Allah Ta'ala itu welas asih kepada orang yang punya karakter welas asih, belas kasihan. Waman lam yarham lam yurham. Orang yang punya belas kasihan enggak dikasihani oleh Allah. Ijtinab lima yakrahu. Menghindari sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Wasrif inayataka ila amril qalbi wal batini. Curahkan perhatianmu kepada hal yang berhubungan dengan hati dan batin. Kenapa enggak lahir ya? Tadi sudah lahir, tapi ini lebih utama daripada lahir itu adalah urusilah hatimu, pergerakan hatimu itu. Dan batin sifat-sifat batiniyah. Faqad qala alaihi salatu wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum." Sungguh Allah tidak memperhatikan bentuk fisikmu dan amalan-amalanmu. Wa innama yanzuru ila qulubikum, dan sungguhnya Allah memperhatikan kepada qulubikum, hatimu, dan niyatikum. Ini kalau mau digeser diasosiasikan ya, suwarikum itu bentuk fisik lahiriah ya. Tapi banyak orang yang rela menghabiskan uang berjuta-juta demi bentuk fisik. Banyak orang yang rela untuk berantem dengan orang lain demi suwarikum ini, demi bentuk fisik. Banyak juga yang menghabiskan waktunya siang malam, masa hidupnya itu demi suwarikum. Nah, padahal yang dinilai adalah qulubikum. Kalau begitu, nggak usah suwarikum, qulubikum aja. Loh iya, tapi suwarikumnya itu tetap dilakukan, cuman qulubikumnya itu yang utama. Kalaupun nggak bisa, harus salah satu, ya qulubikum aja. Itu soalnya yang bagian dinilai. Wa amalikum demikian pula. Apa namanya itu? Amalan. Amalan itu aktivitas. Kadang-kadang ada orang berhasil, kadang-kadang ada orang tidak berhasil. Yang dinilai apanya? Harusnya bukan outputnya, tapi usahanya, niatnya. Dan niatnya itu sudah berhasil. Saya pernah di Jepang itu lewat salah satu ruang ujian, ada anak S2 lagi ujian. Ternyata di akhir pidato presentasi ujiannya itu, tesisnya itu, dia bilang begini, demikian kesimpulan dari tesis saya bahwa usulan yang saya sampaikan ini ternyata tidak efektif dan tidak berhasil mencapai tujuan yang kami tetapkan sebelumnya. Nun sewu, kalau Nur jenengan lulus nggak anak ini? Nggak lulus ya? Kalau di tempat kita lulus nggak ini? Nggak lulus ya? Tapi sana lulus ya, nilainya bagus ya. Apa yang dinilai kalau gitu? Outputnya? Nggak lulus outputnya. Adalah prosesnya. Prosesnya. Nah, kalau mau dinilai beneran sih, ya nggak cuma proses, ya outputnya itu juga bagus. Betapa bahwa untuk menjadi suatu produk itu kita punya metode untuk menuju ke sana. Nah, kalau metode ini terbukti tidak efektif, ngapain kita lakukan lagi di kemudian hari? Karena itu yang jadi temuannya dia adalah metode ini terbukti tidak efektif gitu. Bukan berarti dia gagal, tapi berhasil. Berhasil apa? Membuktikan ketidakefektifan suatu metode gitu. Lulus kan? Ya lulus. Sekali lagi itu
mudah dalam menganalisis luarannya itu. Tapi yang penting di sini adalah dia itu punya proses untuk menuju ke sana dan prosesnya sudah dilalui dengan baik. Niatnya untuk membuktikan bahwa ini tidak efektif itu sudah sah. Ini juga yang mengakibatkan banyak kampus-kampus yang meluluskan mahasiswanya itu karena prosesnya ini. Sehingga ujian tesis, ujian disertasi, ujian skripsi juga itu sekedar selebrasi saja. Selebrasi atas kelulusannya dia. Selebrasi atas keberhasilannya melalui tahap-tahap yang dilewatinya. Nggak tahu masih apa banyak dosen yang punya pikiran seperti ini. Yang ada kadang-kadang saya agak miris ketika mahasiswanya presentasi skripsi itu dibantai habis, dicari kesalahannya. Apalagi tesis, Anda ini S2 tapi waduh, dipermalukan, Rek. Apalagi S3. Enggak tahu S3 ada ujian terbuka, isinya apa itu? Selebrasi itu. Ujian tertutup mungkin. Tapi problemnya adalah kalau sebagai penguji, saya sendiri non sewu ya, sebagai penguji, saya sudah puluhan tahun di bidang itu. Ada anak kecil, satu katakanlah ya umur 22 tahun, 23 tahun, presentasi dalam bidang yang sangat saya kuasai. Bisa nggak saya mencari 1000 kesalahan dari anak ini? Bisaan. Cuma 10 pertanyaan gampang. 1000 pertanyaan pun saya bisa. Itu bidang saya kok. Tapi untuk apa gunanya kita mengkorek-korek kesalahannya dia? Dan pasti ada kesalahannya itu. Jangan kan dia, saya sendiri salahnya banyak kok. Apa yang kita lakukan? Justru cari kelebihannya dia untuk diapresiasi. Justru cari apa yang dia sanggup buktikan di situ, kerjaan dia yang sudah dia kerjakan selama ini unggulnya di mana, kontribusinya di mana, originality-nya di mana. Kalau emang originality nggak ada, tapi usahanya itu apa sebetulnya yang dia inginkan itu yang kita apresiasi dan kita berikan dukungan supaya dia makin baik, makin baik, makin baik. Begitu. Ini saya kopikan ke teman-teman juga ini. Ojo malah hari ujian itu adalah hari terakhir dia berada di sekolah itu, di kampus itu, diberi kesan yang menyedihkan, kesan yang buruk. Sehingga tidak ada lagi rasa kangen kepada alma maternya. Ruwet itu, wes. Alamat ruwet itu. Dosen-dosen yang suka bantai-bantai ini bikin orang susah, apalagi anaknya sampai nangis. Ya, aduh, hati-hati. Nggak tahu ya, pengalaman orang-orang yang suka bikin sampai nangis susah itu ya orangnya sendiri susah itu. Nggak tahu kenapa begitu. Mungkin karena lam yarham lam yurham itu. Orang yang nggak punya belas kasih tidak dibelas kasihani oleh Allah. Serius. Beberapa orang yang saya itu bukan niat menilai atau menjatuhkan orang itu enggak, cuma melakukan analisis. Bahkan kepada orang tadi yang tega tadi itu tidak niat untuk menghina, enggak, malah kasihan. Malah kepingin menolong gimana caranya supaya dia enggak gitu lagi. Serius ya. Jadi kalau kita perhatikan adalah bukan akmalikumnya tapi niyatikumnya. Karena enggak semua orang kesampaian. Niat pergi haji itu enggak semua yang berhasil pergi haji. Tapi karena sudah punya niatan kuat untuk pergi haji, punya niatan kuat untuk ziarah kepada Rasulullah di Madinah, itu sudah punya nilai yang sangat tinggi. Karena itu di agama Islam kita diberitahu bahwa niat aja sudah mendapatkan pahala. 1 ya. Kalau dilakoni dapat 10. Ya wis, niat aja terus. Jadi enggak apa-apa, emang niat dulu ya. Karena itulah disebut dalam salah hadis bahwa niatul mukmin khairun amalihi. Jadi niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalannya. Karena enggak semua amalan itu bisa selesai tuntas. Belum lagi ketika mengamalkan itu belum tentu juga ketampuran penyakit, kecampuran racun. Contoh apa? Ada riya, ada ujub. Luar biasa itu. Qaulaka bi amalika wa amalika bi niyatika. Maka pastikanlah, wujudkanlah perkataanmu itu dengan amalanmu. Sedikit demi sedikit perkataan yang sudah baik itu diamalkan. Wa amalika bi niyatika wa ikhlasika. Dan amalanmu itu wujudkanlah dengan niat dan keikhlasanmu. Wa niyatuka wa ikhlasuka bitaswiyati dhumirika wa islahi qalbika. Kebersihan batinmu dan perbaiki hatimu. Yaitu wujudkan niat dan keikhlasanmu itu dengan membersihkan batinmu. Soalnya kalau batinnya sudah bersih, nanti niat yang keluar tuh banyak sekali. Tak tulungi itu sakno itu. Karena batinnya bersih, akhirnya timbul niat untuk mau menolong. Karena hatinya bersih, ketika di celah itu, malah wujudnya adalah kepingin duduk menunjukkan. Oh iya. Saya pernah dengar wala takhdha'na bil qawli fa yatma'a alladhina fi qalbihi maradun. Ini
di dalam surat Al-Ahzab ya. Istrinya Rasulullah atau putri-putrinya Rasulullah itu disuruh nutup maafkan yang itu ayat berikutnya. Ayat pertamanya itu adalah wala takhdurna bil qawli. Kalau ngomong itu jangan ngomong yang berkonotasi agak mesra gitu, ngomongnya terlalu baik. Takhdurna bil qawli itu ngomongnya sangat lembut. Sehingga menjadikan orang laki-laki itu yang punya marodun di dalam hatinya, sakit ya, penyakit dalam hatinya itu akhirnya tergerak untuk menggoda. Terus juga tentang jilbab itu supaya menutupi aurat itu ayurofna, kadzalika ayurofna, supaya kamu bisa dikenali sebagai orang baik-baik dan tidak sampai disakiti atau digoda-goda. Nah, apa ini koneksi yang bisa kita ambil? Sama dalam sikap kita ojo mancing-mancing perkara sing marakno wong liya ngamuk, marakno wong liya itu menghina kita. Jadi kita sendiri yang harus menjaga. Jadi disebutkan dalam ayat itu supaya ibu-ibu kalau bicara kepada laki-laki misalnya itu tidak sampai omongan-omongan yang mengarah kepada ya tadi ngalem-ngaleman itu supaya mbak-mbak ya supaya nggak sampai diperlakukan nggak enak. Demikian pula pakaian supaya tidak sampai memancing. Jadi bukan berarti harus ketok moto itu enggak begitu juga. Ya silakan hari-hari diaplikasikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Cuman kita jangan sampai memancing-mancing orang untuk tergerak berpikir yang negatif, atau omongan negatif, atau perlakuan yang negatif. Nah, di keseharian kita orang laki maupun orang perempuan sama. Dalam melakukan tindakan itu seringkali memancing-mancing untuk dikomentari negatif. Ya, ini apa efeknya? Media sosial. Ya, di media sosial sekarang ini paling bagus itu kalau bisa menciptakan topik yang kontroversial. Ya, apa caranya wong podo ngamuk-ngamuk dikasihlah suatu konten yang bisa bikin orang ngamuk. Supaya apa? Supaya subscribernya banyak. Supaya apa? Supaya yang view banyak. Supaya apa? Apa ujungnya? Ujungnya apa? Bisa endorse. Endorse ini yang silakan maaf kelewatan jamnya. Untuk itu kita tata diri kita sendiri dan di hadis ini ditutup dengan fil hadisi dalam bagian ini ditutup dengan ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairul jasadi wa idza fasadat fasada sairul jasadi ala wahil qalb. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, saluha, maka sairul jasadi saluhat, maka seluruh anggota badan itu jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Dia adalah hati. Tapi ada yang bilang itu jantung. Ya adalah hati atau jantung, tapi kita tahu yang dimaksud itu adalah suatu karakter seseorang itu yang kalau baik maka seluruh badannya jadi baik. Orang-orang yang saat ini menghadapi masalah dengan imun hampir semuanya itu berujung pada kalau di dokter ya supaya disenang-senangkan hatinya, gembira-gembirakan karena itu imun yang sangat tinggi faktor peningkatannya. Kalau begitu orang yang hatinya lagi sakit itu sangat rentan untuk bisa sakit badannya. Itu sampai ada yang mengatakan sebagai hormon ya. Hormonnya itu yang baik itu meningkat maka orangnya jadi sehat. Endorfin ya, jadi bisa meningkat. Dan kalau hormon yang jahatnya itu meningkat maka dia mudah menjadi sakit karena imunnya turun. Ini kalau mau dikoneksikan ya jasad dalam bentuk fisik. Karena itu fisik tadi sangat tergantung kepada hatinya. Beberapa dokter bahkan menyampaikan makanan itu cuma 20% kontribusinya terhadap penyakit. Sisanya itu ditata di dalam batiniahnya seseorang. Apakah bisa menghandle emosi, apakah dapat mengelola problem sehari-harinya dia. Nah, kalau sudah bisa, ya insya Allah nggak sampai darah tinggi, nggak sampai ada kolesterol, nggak sampai ada asam urat, nggak sampai ada stroke. Ya. Hampir semuanya pasti berawal dari problem-problem di dalam mudghah ini. Nah, mudghahnya ada problem, maka dia men-trigger semua penyakit yang ada di dalam tubuh orang itu jadi aktif. Nah, itu yang bahaya. Saya kira ujungnya pada bagian hati dan insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita bahas bagaimana pengelolaan hati ini agar seluruh tubuh kita juga menjadi baik, sehat. Mudah-mudahan yang kita telah bahas ini diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul menjadikan kita ridho
kepada Allah, ridho pada agama Islam, dan ridho kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sehingga terasalah tu'mal iman, yaitu kelezatan dalam beriman. Demikian kita akhiri ngaji kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihhu ilaina al-kufra wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa waladan shalihan wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.